Hello everybody. Dalam video ini kita akan cari tahu siapa atau apa the third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ini makhluk ilahi ketiga di surga, sebagaimana Bapa dan Anak adalah makhluk? Atau apakah Roh Kudus ini adalah rohnya Kristus dan bukan makhluk sebagaimana Bapa dan Anak adalah makhluk? Banyak orang menggunakan kutipan roh nubuat yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah person ketiga, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah makhluk ilahi ketiga selain Bapa dan Anak, sesuai dengan yang diajarkan doktrin Trinitas. Namun, apakah itu artinya yang dimaksudkan Miss White waktu dia menggunakan kata the third person? Marilah kita membandingkan pernyataan itu dengan tulisan-tulisan lainnya mengenai topik ini, dan mengizinkan tulisan-tulisannya lah yang mengartikan apa yang dia maksudkan waktu dia menggunakan kata the third person. Kita mulai dengan kutipan pertama. Christ gave his representative, the third person of the Godhead, the Holy Spirit. This gift could not be excelled. Yang Kristus berikan kepada murid-muridnya adalah Roh Kudus, yang adalah the third person of the Godhead, yang adalah wakilnya Kristus di bumi. Sangat jelas kutipan ini mengatakan bahwa the third person of the Godhead adalah Roh Kudus, wakilnya di bumi. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. It is his representative. The third person of the Godhead yang adalah wakilnya Kristus di bumi adalah rohnya Kristus. The Spirit of Christ, artinya rohnya berasal dari Kristus. The third person of the Godhead yang adalah wakilnya di bumi adalah rohnya Kristus. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. Dosa hanya dapat ditolak dan ditaklukkan melalui rohnya Kristus, yang adalah the third person of the Godhead. Selain melalui rohnya Kristus, dosa tidak dapat ditolak dan ditaklukkan. There is no power in you apart from Christ, but it is your privilege to have Christ abiding in your heart by faith, and he can overcome sin in you when you cooperate with his efforts. Dosa hanya dapat ditaklukkan dengan Kristus berdiam di dalam hati kita. Kristus dapat menaklukkan dosa di dalam kita. Kita mengerti bahwa hanya melalui rohnya Kristus yang adalah the third person of the Godhead, dosa dapat ditaklukkan. Sementara yang dapat menaklukkan dosa adalah Kristus. Artinya, the third person of the Godhead yang adalah rohnya Kristus adalah Kristus, yang satu-satunya kuasa yang dapat menaklukkan dosa. Dan karena the third person of the Godhead adalah Kristus berdiam di dalam hati kita, artinya the third person of the Godhead bukan makhluk ilahi selain Kristus, tetapi adalah Kristus sendiri melalui rohnya. Dan Roh Kudus adalah kuasanya Kristus yang adalah satu-satunya kuasa yang dapat menaklukkan dosa. Dan kuasa roh itu adalah the third person of the Godhead. With his Spirit, Christ sends a reconciling influence and a power to take away sin. Kuasa yang sanggup menyingkirkan dosa adalah kuasanya Kristus, yang adalah rohnya atau the third person of the Godhead. The prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Kuasa setan hanya dapat dibendung melalui kuasa God di dalam kapasitas maksimalnya daripada Roh Kudusnya, yang adalah the third person of the Godhead. Jesus alone has power to save from sin, to free from the power of evil, and to doubt him who has laid down his life for us is to grieve and insult the Father. Hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia berdosa dari dosa, untuk membebaskan kita dari kuasa kejahatan. Untuk meragukan kuasa ini ialah untuk mendukakan dan menghina Bapa.
Artinya, untuk menolak rohnya Kristus ialah untuk mendukakan Bapa. The only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in his righteousness. Satu-satunya pertahanan melawan kejahatan adalah dengan Kristus berdiam di dalam hati kita, melalui iman dan kuasa kebenarannya. Selain dengan kuasa the third person of the Godhead, yang adalah rohnya Kristus, dosa tidak dapat ditolak dan ditaklukkan. Mrs. White membuat pengertian Roh Kudus setara dengan the third person of the Godhead, rohnya Kristus, dan Kristus. Sangat jelas, dia tidak mengajarkan bahwa the third person of the Godhead adalah makhluk ketiga selain makhluk Bapa dan Anak. Kutipan berikut ini dengan sangat sederhana dan jelas menjelaskan siapa Roh Kudus itu. Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally. Therefore, it was altogether for their advantage that he should leave them, go to his Father, and send the Holy Spirit to be his successor on earth. The Holy Spirit is himself divested of the personality of humanity and independent thereof. He would represent himself as present in all places by his Holy Spirit, as the omnipresent. Karena Kristus dibatasi oleh tubuh nature kemanusiaannya, sehingga Kristus dalam tubuh kemanusiaannya tidak bisa berada di segala tempat pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, Kristus kembali ke Bapanya di surga dan mengirim Roh Kudus yang adalah dirinya sendiri, namun terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead adalah Kristus sendiri tanpa tubuh nature kemanusiaannya. The third person of the Godhead bukan makhluk ilahi ketiga di surga. Kristus mewakili dirinya sendiri sebagai yang hadir di segala tempat melalui Roh Kudusnya yang maha hadir. Kesimpulannya, Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus. Dan rohnya Kristus adalah dirinya sendiri, namun terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Bapa memberikan kepada anaknya rohnya tanpa batas, sehingga roh Bapa adalah rohnya anak. Makhluk Bapa dan makhluk anak sekarang berada di surga. Rohnya Bapa adalah kuasanya tanpa batas, sebagaimana rohnya anak adalah kuasanya tanpa batas. The third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus adalah kuasanya Bapa dan kuasanya Anak tanpa batas, namun terpisah dan tidak terikat dari tubuh makhluk Bapa dan tubuh makhluk Anak yang berada di surga. Roh Kudus yang adalah penghibur yang dikirim Bapa di Yohanes 14 adalah rohnya Bapa dan rohnya Anak yang berdiam di dalam murid-muridnya yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Pertanyaannya, mengapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati kerohaniannya? Jawabannya, karena setan telah berhasil untuk menutupi dari pandangan gereja kebenaran yang jikalau mereka terima, tidak akan membuat mereka lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Jadi apa kebenarannya yang disembunyikan oleh musuh kebenaran? Kebenarannya adalah bahwa penghibur itu adalah Kristus sendiri, namun terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Mari kita lihat apa yang ditulis Miss White mengenai penghibur itu. Dia menulis, Kristus adalah penghibur kita. Dan kebenaran bahwa penghibur itulah Kristus telah dia buktikan di dalam kehidupannya sendiri. To God be the glory.